Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengambilan keputusan ingin mempresentasikan bagaimana pengambilan keputusan di dalam suatu konflik dengan menggunakan teori-teori yang ada seperti teori permainan, teori drama, Grab Model for Conflict Resolution, dan Co-opetition. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan sedikit pengantar tentang konflik dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindarkan dan selalu akan terjadi. Ada dua macam konflik yang terjadi, yaitu konflik substantif dan konflik emosional. Konflik substantif meliputi ketidaksesuaian paham tentang hal-hal seperti tujuan-tujuan, alokasi sumber daya, kebijakan-kebijakan, serta penugasan-penugasan. Sedangkan konflik emosional timbul karena perasaan marah, ketidakpercayaan, ketidaksenangan, takut dan sikap menentang maupun bentrokan-bentrokan kepribadian. Kedua macam konflik ini akan selalu muncul pada setiap organisasi. Selanjutnya, pengambilan keputusan berarti memilih satu di antara banyak alternatif. Dalam hal ini, pengambilan keputusan minimal memiliki dua alternatif, di mana pembuat keputusan harus memilih salah satu alternatif yang sesuai dan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Keputusan terbagi menjadi 4 kategori dan situasi, yaitu keputusan dalam keadaan ada kepastian, keputusan dalam keadaan ada resiko, keputusan dalam keadaan ada konflik, dan keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Pengambilan keputusan dalam berbagai situasi memiliki masing-masing pemecahan dengan teknik masing-masing. Seperti untuk situasi ada kepastian, pemecahannya bersifat deterministik, menggunakan teknik linear programming, transportasi, penugasan, dan lain-lain. Untuk situasi ada resiko, pemecahannya bersifat probabilistik, menggunakan teknik model keputusan probabilistik, model inventory probabilistik, dan model antrian probabilistik. Untuk situasi ada konflik, pemecahannya bergantung pada tindakan lawan menggunakan teknik permainan. Sedangkan untuk keadaan tidak ada kepastian, pemecahannya hanya dapat dilakukan dengan teknik analisis keputusan. Lembaga sebagai bagian dari proses perkembangan manusia juga tidak terlepas dari berbagai macam konflik. Banyak yang beranggapan bahwa konflik ini selalu menimbulkan dampak negatif. Padahal, dalam kondisi tertentu, konflik justru sangat diperlukan untuk kepentingan perubahan dan pengembangan kepribadian seseorang. Meskipun demikian, konflik tidak perlu dihindari, apalagi ditakuti. Konflik hanya butuh penyelesaian yang baik. Karena konflik, apabila dikelola dengan benar, justru berubah menjadi kekuatan baru yang sangat besar dalam berinovasi serta sangat berpotensi untuk pengembangan sebuah organisasi. Baiklah, mungkin hanya itu sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang teori permainan. Teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Manfaat dari teori permainan yaitu 1. Mengembangkan suatu kerangka untuk analisa pengambilan keputusan dalam situasi persaingan atau kerjasama. Yang kedua, yaitu menguraikan metode kuantitatif yang sistemik bagi pemain yang terlibat dalam persaingan untuk memilih strategi yang tradisional dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, yaitu memberi gambaran dan penjelasan fenomena situasi persaingan atau konflik seperti tawar-menawar dan perumusan koalisi. Tujuan dari teori permainan ini adalah menganalisa proses pengambilan keputusan dari persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih pemain atau kepentingan. Kegunaan dari teori permainan adalah metodologi yang disediakan untuk menstruktur dan menganalisa masalah pemilihan strategi.
Dalam teori permainan terdapat dua jenis strategi. Yang pertama yaitu ada pure strategi atau setiap pemain mempergunakan strategi tunggal, dan yang kedua yaitu mix strategi, yaitu setiap pemain menggunakan campuran dari berbagai strategi yang berbeda-beda. Pure strategi digunakan untuk jenis permainan yang hasil optimalnya mempunyai saddle point atau semacam titik keseimbangan antara nilai permainan kedua pemain. Sedangkan mix strategi digunakan untuk mencari solusi optimal dari kasus game teori yang tidak mempunyai saddle point. Nah, unsur-unsur dalam game teori atau teori permainan ini yaitu ada satu, jumlah pemain permainan diklasifikasikan menurut jumlah kepentingan atau tujuan yang ada dalam permainan tersebut. Yang kedua yaitu ada ganjaran atau payoff, itu merupakan hasil akhir yang terjadi pada akhir permainan yang berkenaan dengan ganjaran ini. Nah, yang ketiga itu ada strategi permainan atau merupakan suatu siasat atau rencana tertentu dari seorang pemain. Nah, yang keempat yaitu ada matriks permainan, yang merupakan setiap permainan yang dianalisis dengan teori permainan selalu dapat disajikan dalam bentuk sebuah matriks permainan. Yang terakhir merupakan titik pelana atau saddle point, yang merupakan suatu unsur di dalam permainan yang sekaligus sebagai maksimin baris dan minimum baris dalam permainan yang ada. Nah, setelah dijelaskan unsur-unsurnya tadi, yaitu ada juga solusi permasalahan dari teori permainan. Solusi yang pertama yaitu menggunakan strategi murni atau pure strategi game. Dalam strategi murni, strategi optimal untuk setiap pemain adalah dengan menggunakan strategi tunggal melalui aplikasi kriteria maksimin dan minimax. Nilai yang dicapai harus merupakan nilai maksimum dan minimax dari baris dan minimum dari minimax kolom. Titik ini dikenal sebagai titik pelana atau saddle point. Yang kedua itu ada strategi campuran atau mix strategi. Penyelesaian masalah dengan strategi campuran dilakukan apabila murni yang digunakan belum mampu menyelesaikan masalah permainan atau belum mampu memberikan pilihan strategi yang optimal bagi masing-masing pemain atau perusahaan. Dalam strategi ini, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan campuran atau lebih dari satu strategi untuk mendapatkan hasil optimal. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya adalah teori drama. Di dalam interaksi manusia, selalu ditemukan cara untuk dapat berkompromi, bagaimana melakukan negosiasi untuk mendapatkan hasil yang saling menguntungkan. Teori drama mengalamatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan beberapa pemain yang memiliki tujuan yang berbeda. Suatu kerangka berpikir akan melibatkan pihak-pihak yang berinteraksi, pilihan tindakan dari tiap pihak, posisi yang ditawarkan secara terbuka oleh tiap pihak, posisi ancaman dan preferensi dari masing-masing pihak terhadap semua kegiatan kemungkinan hasil interaksi. Perubahan kerangka berpikir tiap anggota rantai pasok terjadi karena adanya dilema. Tiap pihak akan memiliki dilema bila merasa ada hambatan untuk mencapai tujuannya tersebut. Tujuan direfleksikan dalam bentuk posisi, suatu skenario masa depan yang ditawarkan secara terbuka terhadap pihak lain, dan berusaha meyakinkan pihak lain untuk menerima posisi tersebut jika perlu dengan janji atau ancaman. Tiap anggota rantai pasok berusaha untuk menghilangkan dilema yang ada dengan melibatkan emosi, baik emosi positif ataupun negatif, penjelasan rasional, dan perubahan asumsi atau nilai. Brian mengemukakan bahwa dalam suatu situasi konflik akan timbul dilema-dilema yang akan dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat. Dilema-dilema tersebut akan menghambat terjadinya resolusi menuju kolaborasi. Dilema dalam suatu proses konflik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, dilema konfrontasi. Dilema ini dalam kondisi di mana semua pihak tidak mempunyai posisi yang sama atau minimal ada yang mengusulkan posisi berbeda atau tidak dapat ditukar dengan posisi pihak lain, yang menyebabkan pihak yang mempunyai dilema tersebut tidak percaya dalam menerapkan ancamannya, yaitu 1. Dilema ancaman, 2. Dilema penolakan, 3. Dilema posisi, yang keempat dilema persuasif. Yang kedua, dilema kolaborasi. Jika dilema konfrontasi berhasil dihilangkan, maka pihak-pihak yang berinteraksi akan mempunyai posisi bersama. Namun mereka masih bisa menghadapi dilema kolaborasi, yaitu mereka masih mempunyai kemungkinan untuk tidak percaya satu sama lain atas komitmen terhadap posisi bersama tersebut. Dalam teori drama, dinamika konflik dapat diilustrasikan dengan drama. Drama terdiri dari beberapa episode, yaitu
1. Tahap awal atau scene setting. Dalam tahap ini, tiap pihak yang terlibat belum mempunyai kerangka berpikir yang sama. Tiap pihak berusaha saling mempengaruhi satu sama lain dengan kerangka berpikir masing-masing, atau melihat bagaimana kerangka berpikir yang dimilikinya dilihat oleh pihak yang lainnya. Yang kedua, tahap pembentukan atau build up. Tahap ini dimulai dengan keadaan di mana tiap pihak yang terlibat memiliki kerangka berpikir yang berbeda. Terjadi komunikasi antar anggota rantai pasok sehingga ada kemungkinan munculnya kesalahan persepsi terhadap kerangka berpikir yang diajukan oleh pihak yang lainnya. Tahap klimaks. Tahap ini bermula ketika ada pihak yang tidak puas dengan kerangka bersama yang telah terbentuk dan berusaha untuk mengubahnya. Kerangka berpikir yang sama tersebut tidak menghasilkan posisi bersama. Kalaupun menghasilkan posisi bersama, antar anggota rantai pasok memiliki tidak kepercayaan satu sama lain. Tahap resolusi. Ketika setiap anggota rantai pasok sudah memiliki posisi yang sama dan tidak memiliki keraguan atas komitmen pihak lain, maka proses konflik sudah mencapai resolusinya. Hasilnya bisa positif, tercapai suatu kerjasama atau kolaborasi, atau negatif, menghasilkan tragedi di mana pengecer dan pemasok lebih memilih posisi ancaman. Yang terakhir, tahap akhir episode dalam drama berakhir dalam tahap ini. Baik pengecer maupun pemasok melaksanakan kesepakatan atau ancamannya masing-masing setelah menjalani proses konflik yang panjang. Yang selanjutnya yaitu Graph Model for Conflict Resolution. Model konflik dirancang untuk mendekati realita dan menyusun komponen yang ada secara sistematis dari pertentangan yang ada. Motivasi utama dari GMCR ini adalah permintaan akan adanya metodologi secara menyeluruh dan untuk memahami pengambilan keputusan suatu konflik serta penyelesaian konflik. GMCR sendiri dirancang agar dapat fleksibel dan sederhana dan dapat digunakan menggunakan informasi yang minimal. Metode GMCR dapat dibagi dua, yaitu permodelan dan analisis yang terlibat dalam prosedur GMCR. Pada tahap permodelan, elemen-elemen model yang penting seperti pengambilan keputusan, pilihan, dan preferensi pengambilan keputusan diidentifikasi berdasarkan pemahaman pada konflik yang terjadi. Pada tahap ini, kestabilan dari setiap keadaan dihitung dari pandangan masing-masing pengambilan keputusan. Kemudian, keseluruhan kestabilan terdiri dari keadaan yang stabil dan dapat diperoleh. Yang perlu diperhatikan dalam model ini ialah adanya umpan balik pada prosedur GMCR. Umpan balik berarti di setiap tahap, baik pada tahap permodelan ataupun tahap analisis, dapat saja kembali pada titik sebelumnya apabila ditemukan informasi yang baru. Karakteristik inilah yang membuat GMCR lebih fleksibel dan praktis. Menurut Kilgore dan Hippel, metode GMCR memiliki 4 komponen dasar. Yang pertama yaitu sekumpulan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu sekumpulan simpul, di mana setiap simpul mewakili keadaan yang mungkin menggambarkan skenario yang berbeda dari konflik yang terjadi. Yang ketiga yaitu suatu konflik dari grafik yang terarah dan terbatas untuk melacak pergerakan sepihak dari masing-masing pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan memiliki preferensi terhadap S untuk setiap keadaan dan setiap pengambilan keputusan. Pada GMCR ini, definisi dari kestabilan merupakan konsep yang paling penting yang berkaitan dengan penentuan dan analisis resolusi akhir. Pada model GMCR, beberapa konsep solusi nyata digunakan untuk menentukan kestabilan. Dengan demikian, dapat diketahui perbedaan pola tingkah laku dan keputusan pada konflik yang terjadi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai teori competition atau kompetisi. Teori kompetisi biasanya digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis. Tentunya, dalam menjalankan bisnis akan membutuhkan pengambilan keputusan. Teori kompetisi didahului oleh konsep kompetisi dan kooperasi yang terpisah bahkan bertolak belakang. Saat perusahaan menerapkan strategi kompetisi dan kooperasi secara simultan, hal inilah yang disebut dengan kompetisi. Kombinasi manfaat kedua konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh Neil Boeuf dan Brandon Berger pada tahun 1996 sebagai kompetisi. Menurut mereka, kompetisi adalah hubungan kompetitif perusahaan untuk menciptakan nilai dan bersaing untuk mendapatkan bagian terbesar dari nilai yang telah diciptakan.
Brandon Burger dan Neil Buff mendasarkan kompetisi pada bisnis game dengan beberapa pemain atau perusahaan yang bermain dalam berbagai peran dan saling bergantung satu dengan yang lain. Bisnis game berbeda dengan perang, di mana akan ada pemenang dan yang kalah. Dalam bisnis game, pemain akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak selama interaksi antar pemain menghasilkan pertambahan nilai secara keseluruhan. Dengan demikian, kesuksesan suatu perusahaan bukan berarti kekalahan dari perusahaan lain, tetapi disebut dengan multiple winner atau pemenang ganda. Kesimpulannya adalah, konflik dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan, dan perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Ada dua macam konflik yang terjadi, yaitu konflik substansif dan konflik emosional. Meskipun demikian, konflik tidak perlu dihindari apalagi ditakuti. Konflik hanya butuh penyelesaian yang baik. Dan untuk menyelesaikan konflik tersebut, disinilah peran penting dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam berbagai situasi memiliki masing-masing pemecahan dengan teknik masing-masing. Seperti situasi ada holik pemecahannya, bergantung pada tindakan lawan, bisa menggunakan game teori, dan masih banyak lagi teori-teori yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan, yaitu teori drama dan teori competition. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a